bermanfaat karena banyak ya materi-materi penelitian yang kita bisa angkat yang punya makna, bukan cuma sekedar terhadap pengembangan ilmu biokimia ya, tapi juga merupakan suatu hal yang perlu kita observasi betapa yang kita tadinya tidak perhitungkan merupakan suatu materi penelitian yang kurang menarik menjadi lebih menarik karena sudah dicoba diungkapkan lebih lanjut. Nah, yang saya akan sampaikan ya, minggu lalu sudah saya sampaikan fitohormon, sebetulnya banyak sekali bahan fitohormon, tapi karena ini merupakan suatu gabungan kuliah yang mungkin saya hanya kebagian 5 kali pertemuan saja ya, karena nanti ada presentasi. Jadi disingkat, jadi pada dasarnya yang waktu minggu lalu mengenai fitohormon itu adalah hanya sekedar pendahuluan ya. Bagi khususnya Anjar nanti yang akan meneliti fitohormon, tentu ya secara khusus akan saya berikan materi sampai kedalaman penelitian itu sendiri. Oke. Begitu juga yang akan saya sampaikan sekarang ini mungkin contoh-contoh beberapa ya materi penelitian mengenai mucuna prurine. Mucuna prurine ini sejenis kacang tapi agak lebih besar gitu ya dibandingkan dengan kacang kedelai, dan itu tumbuh di daerah tropis khususnya di Indonesia. Ada beberapa akses di Indonesia yang sangat punya potensi untuk dikembangkan dan diobservasi lebih lanjut. Ya, jadi saya akan sampaikan beberapa tumbuhan mucuna prurine, dalam bahasa kitanya, bahasa Jawanya disebut kacang benguk. Jadi kacang benguk, sejenis kacang tapi beracun. Orang ya sangat takut untuk mengkonsumsinya karena biasanya yang berani mengkonsumsi itu keracunan, meskipun tidak sampai menimbulkan kematian, tapi paling tidak pusing-pusing dan kemudian katakanlah ada gangguan kesehatan. Nah, itulah sebabnya maka perlu diobservasi lebih lanjut sampai sejauh mana tingkat keamanan dari mucuna prurine ini. Jadi untuk penelitian yang sedang dan terus dilakukan, ini kita bersaing dengan Thailand, bersaing dengan India, karena tanaman ini pun terdapat di daerah tersebut. Padahal kekayaan ini kacang benguk ini bukan cuma sekedar ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga tumbuh kembang di Jawa Barat, ada yang akses di Nusa Tenggara Timur, akses di Papua dan Sumatera. Nanti saya akan sampaikan beberapa yang sudah diteliti oleh mahasiswa bimbingan saya. Jadi angkatan-angkatan terdahulu sudah mencoba menelitinya, baik dari Papua, Nusa Tenggara Timur, ya, dan Sumatera. Dan sekarang sedang dilanjut oleh saudari Rima dan saudari Destia, ya. Dia melakukan penelitian mengenai mucuna prurine, itu nama spesiesnya. Bahasa kita itu kacang benguk atau dalam bahasa Jawa koro benguk ya, sejenis kacang yang sebetulnya sangat punya potensi untuk dijadikan sebagai produk pangan, karena kita lihat nanti betapa kandungan nutrisinya tidak kalah dengan kacang kedelai. Ini yang menarik. Tapi justru hal yang menarik berikutnya adalah adanya senyawa-senyawa antinutrin, senyawa-senyawa yang cukup berbahaya bagi kesehatan, tapi tentu saja itu merupakan suatu sarana penelitian yang sangat menarik, karena ternyata ada senyawa yang sangat-sangat yang sangat-sangat perlu diteliti lebih lanjut, yaitu adalah L-dopa. Nanti akan saya sampaikan. Nah, sekarang kita coba ya apa yang biasa saya sampaikan, yaitu mengenai mucuna prurine, ya. Kalau ini saya coba
sampaikan pada saat seminar internasional INVINSA ya. Dan tentu saja ini merupakan, bisa dilihat ini Saudara Anca dan kawan-kawan. Oke, dan nanti kita coba ya, ini sebagai pendahuluan yang biasa saya sampaikan ya, seminar mengenai mucunafluorin, meskipun nanti tentunya saya akan coba ya share beberapa hasil penelitian dari mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing, yang sudah ada datanya, yang sekarang juga dilanjut oleh saudari Rima dan saudari Destia, dilanjut di S2 fast track ya. S1-nya sudah ya, sekarang sedang melanjutkan observasi mucunafluorin aksesi Jawa Tengah dan aksesi Jawa Timur oleh Rima dan Destia, dan bukan cuma sekedar ke aspek pangan, tapi beririsan dengan aspek kesehatan. Oke, kita lihat. Kok bisa begitu? Iya betul. Ya, karena senyawa yang ternyata memiliki toksisitas tinggi bisa memiliki aktivitas untuk yang berhubungan dengan kesehatan. Bisa dipakai untuk sebagai penangkal penyakit Parkinson, penyakit demensia, kekurangan kecerdasan, dan lain sebagainya. Itu aspek kesehatan. Ya, tapi aspek pangannya kita lihat nanti beberapa aksesi yang sudah diteliti oleh mahasiswa yang tadi saya sudah sampaikan, ya ternyata kandungan nutrisinya tidak kalah dengan kacang kedelai yang selama ini jenis kacang-kacangan itu ya, jenis kacang-kacangan itu selalu dijadikan acuan. Kacang kedelai itu memiliki kandungan nutrisi yang sangat bagus. Oke, sekarang yuk kita lihat, masuk mulai ya. Ini biasa yang saya sampaikan karena terkadang ini saya sampaikan di seminar internasional ya. Nah, ini latar belakang, lihat ya. Saya sajikan di sudut kanan atas ini berbagai jenis mucunafluorin, lihat baik dari segi warna, ada yang sangat hitam pekat ya, ada yang agak keputihan, kekuningan, bahkan ya aksesi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ternyata sekilas kita lihat hampir mirip, tapi dalam hal tampilan kalau kita telisik lebih lanjut berbeda. Gitu. Ini yang menarik karena masing-masing punya kekhasan dalam hal kandungan nutrisi dan dalam hal juga nanti toksisitasnya. Oke, ini mucunafluorin, sejenis kacang. Bahkan aksesi Jawa Barat itu lebih besar lagi ya, berwarna agak kemerahan. Ini juga sudah diteliti. Oke. Nah, menurut Puji dan kawan-kawan tahun 1991, selama ini produktivitas dari mucunafluorin ini sudah nyata karena sangat-sangat gampang dibudidayakan. Kita tanam dan kemudian nanti dia berbuah ya, kita bisa panen tiap minggu ini. Jadi berturut-turut ya, tidak hanya sekedar sekali kita bisa panen mucunafluorin. Itu keunggulannya dibandingkan dengan kacang kedelai. Atau kacang kedelai begitu sudah kita panen sudah ya ini merambat ya. Nah, jadi dalam hal ini sekarang ya, mucunafluorin ini hanya sekedar dimanfaatkan sebagai obat herbal. Kenapa? Karena ketakutan untuk mengkonsumsinya, padahal ini merupakan suatu tanaman seperti kacang-kacangan sangat-sangat bermanfaat sebagai sumber nutrisi karena kandungan protein, kandungan karbohidrat, kandungan lipidnya lumayan besar ya, dan bisa dijadikan sebagai pangan alternatif selain kacang hijau, selain kacang kedelai, selain kacang tanah. Tentu saja sejenis kacang-kacangan itu banyak sekali ya. Dan ini yang penting sebagai material pangan, karena begitu dianalisis ternyata seperti yang tadi saya sampaikan, kandungan nutrisinya lumayan, meskipun ya tentu tidak setinggi nutrisi dari kacang kedelai. Oke,
Itu sebabnya maka kita harus lihat potensinya. Tapi sekarang itu tidak bisa dikonsumsi karena banyak kandungan anti nutrisinya yang sangat-sangat bisa mengganggu aspek kesehatan. Oke, tapi ini merupakan suatu lahan penelitian yang sangat menarik. Itulah sebabnya saya kembangkan terus ya. Waktu dulu ada program ekstensi, saya mencoba memberikan dan aspek-aspek bukan cuma sekedar menganalisis nutrisinya, juga ke toksisitas dan antibakteri. Nah, ini juga yang akan saya sampaikan. Jadi aspek kesehatannya bisa dimanfaatkan selain tentu saja mengandung nutrisi yang besar. Nah, jadi mucuna pruriens ini banyak sekali varietasnya seperti yang saya paparkan di bagian sudut kanan atas ini. Ya, tentu ya tiap masing-masing kandungan dari mucuna pruriens dari berbagai aksesi ini akan tentunya memiliki perbedaan dalam hal kandungan nutrisi, kandungan anti nutrisi yang juga, di mana komponen-komponen itu terdapat di dalam mucuna pruriens dari setiap jenis aksesi tersebut. Oke. Nah, ini kandungan kimia ya yang terdapat di dalam mucuna pruriens atau kacang benguk. Ya, komponen nutrisi tentu saja kita tahu ya bahwa yang termasuk nutrisi itu protein, karbohidrat, lipid, dan tentu saja kandungan mineralnya. Tapi mucuna pruriens ini ya selain memiliki nutrisi yang baik, juga kandungan zat-zat anti nutrisi. Ini yang menjadi sumber penelitian yang menarik untuk diungkapkan. Apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, komponen nutrisi itu ya protein, lipid, karbohidrat ini komponen utamanya selain mineral tentu saja. Dan yang anti nutrisi itu ini yang merupakan suatu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Cyanida, waduh, ini justru yang paling ditakuti. Ini pernah diteliti mulai tahun 2002, 2003 oleh Smith dan Olrog serta Scabo ya, bahwa di dalam kacang benguk tersebut ya ada cyanida ini yang sangat berbahaya. Tapi sebetulnya ya ini sangat mudah ya. Kalau direndam di dalam air semalaman nih biasanya cyanidanya terlalu ke air, dan kalau kita buang airnya dan kita rendam lagi berulang kali, nah diharapkan sudah bebas dari cyanida. Dan ada juga yang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu dijadikan tempe benguk gitu. Tapi begitu makan, kalau misalkan perlakuan awal si tempe benguk ini kurang bagus, nah biasanya pusing-pusing yang makannya itu. Kemudian mabuk, ya yang kita biasa sebutkan mabuk tempe benguk gitu, mabuk kol benguk, karena memang komponen anti nutrisinya tidak bisa disisihkan dengan baik karena perlakuan yang kurang baik. Nah, inhibitor protease ini merupakan anti nutrisi yang sungguh-sungguh sangat harus kita perhatikan karena untuk aspek kesehatan ini kurang bagus. Tapi yang paling menarik ini yang sekarang kita sedang teliti dan saya coba berikan pada saudari Rima dan Destia tadi. Sampai sejauh mana kandungan L-dopa ini merupakan suatu jenis asam amino ya, dihidroksipenilalalanin. Jadi penilalanin kita tahu ya ada gugus benzen di rantai samping dari asam amino itu ya, ada dua gugus hidroksi ya di posisi 3,4. Jadi 3,4 dihidroksipenilalalanin ini sejenis asam amino, tapi merupakan suatu komponen yang sangat-sangat bermakna dan mahal harganya. Ini kalau kita beli ya ada chemical yang dalam keadaan murni L-dopa ini ya sungguh mahal. Dan kita bisa isolasi dari mucuna pruriens yang banyak tumbuh kembang dibudidayakan
di Indonesia. Karena meskipun itu tanamannya katakanlah kurang bagus untuk aspek kesehatan, bagi mereka yang membudidayakannya ada khususnya untuk penelitian. Tapi ada yang berani juga yang membuat tempe benguk dengan tentu perlakuan yang sangat-sangat harus diperhatikan, seperti misalkan ditambah dengan larutan kapur katanya ya, direndam bersama-sama dengan air kapur ya 2-3 hari, baru kemudian dibuang air rendamannya, baru dibuat tempe benguk atau dibuat panganan. Ini biasanya agak sedikit lebih aman. Tapi ini L-dopa ini yang sangat sungguh kita perhatikan dalam hal penelitian lebih lanjut. Oke. Nah, jadi dengan demikian tentu ya suatu senyawa yang sangat bermanfaat dan bermakna bagi penelitian ya layak kita telisik lebih lanjut. Jadi tadi aspek yang bermanfaat bagi menggunakan protein, memanfaatkan sumber nutrisinya yang cukup bagus dan memanfaatkan ini nantinya sentuhannya ke aspek kesehatan. Nah, kita coba lihat apa sih makna atau manfaat dari L-dopa ini. Lihat, ya kan? Dihidroksifenilalanin. Kalau kita hilangkan gugus OH-nya dua-duanya, ini kan merupakan asam amino fenilalanin kan? Gitu. Kalau kita hilangkan satu ini merupakan tirosin. Ya, maka ini kita bisa sebut juga hidroksitirosin atau dihidroksifenilalanin. Ya, karena fenilalanin dan kemasukan gugus OH di posisi 4, posisi para, itu disebut tirosin kan, asam amino tirosin. Ya, kemudian masuk di posisi 3 menjadi L-dopa. Nah, lihat L-dopa. Jadi ada sentuhan aspek kesehatan di sini, meskipun nanti akan saya tekankan dalam hal tentu saja ke aspek pangan ya. Karena kandungan, kita lihat nanti kandungan nutrisinya dan kita bandingkan dengan kacang kedelai. Lihat, ternyata L-dopa itu memang berasal dari tirosin, disintesis ya di dalam tanaman, tumbuhan itu tirosin. Tirosin kita tahu itu ya, OH-nya itu di posisi para dari fenilalanin dan masuk di posisi 3 sekarang. Jadi 3,4. 3,4 dihidroksifenilalanin. Dan ternyata L-dopa ini merupakan prekursor untuk dijadikan dopamin. Nah, apa dopamin? Ini dia. Meskipun ini aspeknya ke kesehatan, tapi ini berasal dari tanaman pangan ya. Lihat, apa dopamin? Ternyata ya, dopamin itu merupakan ya yang berasal dari L-dopa. Lihat L-dopa, ini kan masih ada karena ini asam amino, ya tentu ujungnya di sini, ujungnya lihat ada gugus ujung N ya, ada ujung karboksilat, ya kan alanin yang masuk di hidroksifenil, jadi dihidroksifenilalanin. Nah, dengan enzim dopa dekarboksilase ini CO2-nya out, maka jadilah dopamin. Apa dopamin? Dopamin adalah ya suatu neurotransmitter yang ada di dalam otak kecil kita. Ini yang bertanggung jawab untuk ya mengatur kecerdasan seseorang. Dopamin, perhatikan ini neurotransmitter. Banyak atau sedikitnya dopamin dalam otak kecil kita akan sehubungan dengan kecerdasan seseorang. Orang yang Parkinson, demensia, pikun, itu dopaminnya terganggu itu sintesisnya. Itulah sebabnya ya sekarang L-dopa ini dijadikan suatu materi, diisolasi, disintesis, obat yang sekarang beredar itu ya, L-dopa yang sekarang dijual itu hasil sintesis itu, sintesis.
Tapi sungguh alhamdulillah tanaman tropis kita yang dari mucuna florin dan mucuna florin yang tumbuh subur di Indonesia ini, ya kita bisa mengisolasinya karena terdapat di dalam mucuna florin. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ini. L-dopa banyak terkandung di mucuna florin. Orang lain perlu mensintesis, tapi kita bisa memanfaatkan kacang benguk tersebut untuk memanfaatkan L-dopanya. Nah, jadi dengan demikian tentu ya L-dopa ini kenapa sangat bermanfaat untuk sebagai sumber atau prekursor dibentuknya dopamin di dalam tubuh kita, karena kalau seseorang kekurangan dopamin dan kemudian memakan atau mengkonsumsi dopamin tidak akan bisa. Kenapa? Lihat di sini. Ya, dopamin tidak bisa masuk menembus barrier dari blood barrier brain ini ya. Jadi tidak bisa menembus hadangan atau barrier dari otaknya, brain atau otak. Jadi ada kendala, dopamin tidak bisa masuk ke otak kecil. Sedangkan levodopa, nama lain dari L-dopa, bisa menembusnya. Tidak kena hadangan BBB. Tidak kena hadangan blood barrier di sini. Jadi langsung masuk ke otak kecil dan bisa diproduksi dopamin yang sungguh sangat bermanfaat untuk pengaturan. Karena ini neurotransmitter substance. Ya, dopamin ini sungguh sangat berguna untuk memelihara kecerdasan seseorang. Itulah sebabnya yang cepat lupa, ya, yang pikun, demensia, Parkinson, ini biasanya sintesis dopaminnya itu terganggu. Maka perlu diterapi, katakanlah dengan memakan atau mengkonsumsi L-dopa. Ini beberapa sintesis yang berhubungan dengan L-dopa. Tentu ya di dalam metabolisme tubuh, baik tubuh manusia ataupun organisme mamalia seperti manusia ini perhatikan baik-baik ya, tentunya ya, tirosin yang di dalam tubuh atau katakanlah dalam sistem metabolisme sintesisnya itu dimulai dari ya ini jalur asam sikimat dari eritrosan 4-fosfat dan selanjutnya menjadi asam sikimat dan asam korismat, kemudian ya melalui 2 step tahap reaksi menjadi asam arogenat dan kemudian menjadi tirosin. Itu sintesis tirosinnya. Sementara dalam tubuh kita dengan memakan protein, tirosin langsung hadir ada dalam tubuh kita karena tirosin itu merupakan suatu bentuk asam amino yang terdapat di dalam protein. Jadi dengan mengkonsumsi protein tentu tirosin itu hadir. Ini jalur metabolisme sintesis tirosin. Ya tentu kalau kita memakan protein yang kaya akan kandungan asam amino tirosinnya bisa langsung dibuat menjadi L-dopa ini. Tapi ya di dalam tubuh manusia ini jarang-jarang terjadi ini. Itulah sebabnya ini terjadi di dalam tumbuhan kacang ini L-dopa hadir. Di dalam tubuh manusia tirosin lebih baik dibangun untuk menjadi protein atau dibangun menjadi enzim yang diperlukan oleh tubuh. Timbang menjadi L-dopa tapi di dalam kacang benguk, ya ini terjadi nih. Sehingga dengan demikian L-dopa itu hadir di kacang benguk. Kalau di tubuh manusia dan hewan nggak bisa ini, tirosin nggak bisa gitu ya. Karena enzim tirosin hidroksilasenya juga ya kehadirannya meskipun ada mungkin minim dan tidak memungkinkan untuk membuat mensintesis L-dopa di dalam tubuh. Karena tirosinnya ada dari protein itu lebih baik dipakai untuk membangun protein atau enzim yang sangat diperlukan untuk sistem metabolis tubuh kita. Itulah sebabnya makanya ini lain tentu L-dopa yang ada di dalam tumbuhan ya yang ada di dalam kacang benguk ini ya, bisa hadir dari tirosin yang ada di dalam tumbuhan itu yang tentu saja disintesis dan ini merupakan suatu asam amino yang esensial
Ya, tubuh manusia itu tidak bisa memproduksi tirosin. Tirosin di dalam tubuh manusia berasal dari makanannya, dari makanan yang dikonsumsi. Tirosinnya terdapat di dalam protein. Protein yang dikonsumsi mengandung tirosin. Jadi di dalam tubuh hewan dan manusia tidak bisa disintesis ini di dalam tumbuhan. Gitu loh ya. Jadi dengan demikian tentu saja asam aminotirosin yang ada hadir bisa dijadikan L-dopa dengan menggunakan enzim tirosin hidroksilase. Nah, ini juga merupakan kehadiran enzim yang sangat spesifik dan tentu pasti ada di dalam kacang benguk, karena di dalam kacang benguk mengandung L-dopa yang punya potensi untuk dikembangkan menjadi obat yang bisa dijadikan untuk terapi penyakit Parkinson, penyakit demensia, penyakit lupa, gitu loh. Itulah sebabnya maka tentu ini sangat penting bagi kita untuk mendalami apa sih L-dopa itu di mana dan bagaimana kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Karena sekali lagi perhatikan dopamin yang ada di dalam otak kecil kita, ya di sini dopamin yang terdapat di dalam otak kecil kita yang merupakan neurotransmitter yang berhubungan dengan kecerdasan seseorang, tentu saja ya akan bisa meningkat bila mana prekursor atau prajatnya masuk kita konsumsi ke dalam tubuh. Dan tentu saja dopamin yang kekurangan tersebut tidak bisa diterapi dengan menggunakan katakanlah dopamin yang berasal katakan ya obat dopamin tidak bisa masuk ke dalam tubuh karena terhalang oleh BBB tadi. Jadi dengan demikian maka levodopa atau L-dopa dimanfaatkan sebagai prekursor yang nantinya di dalam otak kecil akan berubah menjadi dopamin, karena kalau kekurangan dopamin kemudian mengkonsumsi dopamin tidak mungkin bisa menembus barikade otak ini untuk menembus masuk dari otak. Begitu kira-kira. Nah, ini aktivitas biologi dari beberapa mukonaprorin yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, ya. Ini anti Parkinson, diungkapkan oleh Cilia et al. Tahun 2017, Husain dan Manyan tahun 1997, juga berbagai antioksidan jadi aktivitas antioksidan diungkapkan oleh Tripati dan Upajai tahun 2001, juga dicoba sebagai zat yang bisa menurunkan kadar glukosa darah, jadi anti diabetic agent, diungkapkan oleh Satya Narayanan dan Arul Mozi tahun 2007, dan juga sebagai zat yang bisa digunakan sebagai antimikroba atau antimicrobial agent oleh Rajeshwar tahun 2000. Nah, beberapa penelitian terdahulu ini bisa menjadi sebagai rujukan bagi kita atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang saya coba berikan tugasnya, baik untuk skripsi ataupun tugas akhir tesis, ya. Khususnya 2 orang nih, grup penelitian yang di bawah bimbingan saya, Rina dan Destia, yang melanjutkan aspek nutrisinya sudah di skripsi, tapi aspek nanti yang sehubungan dengan kesehatan nanti untuk S2 sudah dimulai dan sedang menyusun usulan proposal usulan penelitian. Oke. Jadi untuk aspek pangan kita bisa ya menganalisis proksimat. Jadi analisis proksimat. Penentuan total protein, lipid, karbohidrat, ya, kemudian juga kelembaban, kandungan abu dari mukonaprorin. Nah, ini yang saya ungkapkan di seminar waktu itu dari Sumatera, ya.
varietas Sumatera. Saya coba ya hasil penelitian mahasiswa bimbingan saya jadi varietas Sumatera. Nanti akan saya sampaikan juga hasil penelitian dari varietas Papua. Kita bandingkan ya, varietas Nusa Tenggara Timur, dan sekarang sedang diteliti varietas Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh saudari Rima dan Destia. Nah, dan juga tentu saja aspek toksisitas, menyangkut sampai sejauh mana mucuna pruriin itu toksik atau tidak, karena kalau misalkan toksisitasnya sangat tinggi dan sangat kuat, kita harus hati-hati nanti mengkonsumsinya sebagai sumber pangan. Aspek nomor satu dilihat, jadi tujuan penelitiannya yang paling utama adalah meneliti sampai sejauh mana kandungan nutrisinya. Tapi jangan lupa ya, meskipun nanti kandungan nutrisinya itu sungguh sangat-sangat bermakna dan bermanfaat, perhatikan toksisitas dari mucuna pruriin tersebut. Jangan sampai ya kita mengabaikan. Itulah sebabnya maka kita bisa coba sampai sejauh mana toksisitas yang tentunya sangat penting untuk nanti sebagai rujukan untuk aspek kesehatan. Ya, jadi penentuan toksisitas menggunakan BSLT, Brine Shrimp Lethality Test, ini merupakan suatu tes yang biasa dilakukan terhadap suatu senyawa aktif atau kandungan senyawa aktif tertentu yang terdapat di dalam sampel tertentu untuk melihat sampai sejauh mana toksisitasnya diuji coba terhadap larva udang. Kenapa larva udang? Larva udang itu merupakan suatu, katakanlah, organisme nantinya hidup ini, larva. Kita punya telurnya, kita tetaskan menjadi larva yang sangat kecil-kecil dan sangat rentan. Ya, sekecil apapun nanti toksisitasnya akan sangat rentan dan bisa dijadikan rujukan ini. Ya, kalau kita perlakukan berapa konsentrasinya yang menyebabkan si larva udang itu mati 50%. Kalau kita misalkan menggunakan larva udang sebanyak 10 ekor, maka konsentrasi berapa yang menyebabkan larva udang tersebut mati 5 ekor? Itu LC50 namanya. Ya, lethal concentration 50. Jadi berapa konsentrasi yang dibutuhkan agar supaya larva udang itu mati sebanyak 50% populasi. Kalau kita menggunakan larva udang 20 ekor, maka yang harus kita teliti, yang harus kita observasi adalah pada konsentrasi berapa ya yang kita berikan kepada larva udang agar larva udangnya itu mati sebanyak 10 ekor. Itu 50%-nya. Ya, kalau kita menggunakan larva udangnya 100 ekor, pada konsentrasi berapa sehingga larva udang itu mati 50 ekor. Gitu loh, itu LC50. Ini sangat penting sehingga kita bisa mengkalkulasi keamanan dari produk pangan yang memiliki toksisitas tertentu dengan melihat LC50 terhadap udang berbahaya. Berapa tingkat konsentrasinya tentu akan sangat berbeda untuk manusia karena larva udang sangat sensitif. Nah, biasanya maka uji hayati terhadap hewan tertentu ditingkatkan. Kemencit itu tikus kecil ya. Kemencit bagaimana konsentrasi yang diperlukan, ini biasanya LD, lethal dosis, jadi dosis yang menyebabkan kematian. LD50, ya, berapa dosis yang menyebabkan kematian 50% populasi, itu LD. Kalau LC, lethal concentration, pada konsentrasi berapa yang menyebabkan kematian 50% populasi. Itu harus tahu ya, karena ini menyangkut aspek kesehatan. Jadi untuk mencit, untuk tikus yang lebih besar namanya tikus wistar meningkat ya. Larva udang yang kecil-kecil berkonsentrasi. Kita tidak bisa menghitung lethal dosis untuk larva udang karena kita
tidak bisa mengatur berapa dosis yang bisa dimakan oleh larva udang tersebut. Maka kita makainya LC, lethal concentration. Tapi untuk mencit, ya untuk tikus kita bisa atur berapa dosis yang bisa dimakan karena dimasukkan langsung. Ya baik secara oral maupun secara katakanlah disuntikan lewat saluran darahnya. Secara oral diminumkan, dimakankan. Berapa dosisnya yang menyebabkan kematian hewan mencit atau tikus tersebut? Dosis, bukan concentration, tapi untuk larva udang kita tidak bisa tahu berapa yang dimakan oleh larva udang tersebut karena sangat kecil-kecil itu, wah seperti semut, segede semut. Jadi konsentrasinya saja yang kita hitung. Pada konsentrasi berapa ya zat yang kita berikan, katakanlah zat yang berasal dari mucuna yang diberikan, ya biasanya dalam bentuk ekstrak dulu. Ekstrak kasar, katakanlah kita maserasi, ya mucuna prurinnya kita maserasi, ekstrak metanol biasanya atau ekstrak etanolnya, ya kita bisa maserasi di metanol atau dengan menggunakan etanol 80% biasanya, ya. Kemudian kita ambil sebagai ekstrak kasar, kita uji ya LC50-nya terhadap larva udang, gitu kira-kira ya. Beneran lebih lanjut, mudah-mudahan ini karena meskipun masuk ke aspek kesehatan, tapi penelitiannya ini harus dikenal oleh terutama biokimia dan organik ya, yang seringkali melakukan penelitian LC50, LD50 gitu ya. Oke. Nah, tidak kalah pentingnya ini yang juga sudah saya tugaskan dan sudah ada hasilnya untuk Rima dan Destia, yaitu pengujian sampai sejauh mana ya senyawa aktif yang berasal dari mucuna purin. Ini yang saya sampaikan sekarang varietas Sumatera dulu ya, karena ini belum dipublikasikan, jadi waktu itu saya sampaikan, saya seminarkan ya. Dan ini diuji cobakan tentu terhadap mikroorganisme tertentu yang kita pilih, dan tentu harus mewakili ya, harus mewakili gram positif dan gram negatif jenis bakterinya itu. Jadi kita ambil satu wakil dari bakteri gram positif, satu wakil dari bakteri gram negatif. Dan kenapa mengambil bakteri-bakteri tersebut tentu harus ada alasannya. Yang tentu saja nanti dikaitkan dengan aspek kesehatan dan bahayanya bakteri tersebut kalau berkembang biak gitu loh. Jadi bisa ditangani oleh senyawa aktif yang berasal dari mucuna purin tersebut. Oke. Nah, dalam hal ini ya yang sudah sering kali dicobakan yaitu terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus dan Escherichia coli digunakan sebagai mikroorganisme atau bakterial organisme, jadi mikroorganisme dalam bentuk bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli ya menjadi target penelitian untuk pengujian antibakteri dari senyawa aktif yang berasal kita ekstraksi dari mucuna purin. Oke, kita lihat ya sekarang. Ini lihat kacangnya merambat dan berbuah terus, dan kita bisa panen. Kalau kacang kedelai begitu kita panen kan kita cabut, ya udah selesai. Kalau ini terus menerus kita bisa ambil. Dan ini kebetulan ya yang ya kita coba tanam pernah di Singapura Bangsa di pot. Waduh, bagus sekali hasilnya. Di pot saja kita bisa mendapatkan buahnya dengan ya ini buah kacang kita bisa ambil ya. Kita punya sekarang beberapa aksesi yang sengaja saya nanti bisa tanam di pot ya, dan untuk penelitian memang kita beli dulu seperti untuk Rima dan Destia. Kita lihat ya, kita lihat di web, saya di Google ya, di web ada siapa yang jual aksesi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Ya meskipun lumayan harganya cukup mahal, tidak seperti kacang kedelai, tidak seperti kacang hijau yang kita bisa beli di pasar ini. Kita harus pesan secara khusus karena memang budidayanya terbatas hanya untuk tentu saja penelitian atau observasi meneliti L-dopa dan senyawa-senyawa yang terkandung yang punya makna terhadap kesehatan. Nah ini ya mokonafluorin. Nah lihat berbagai macam sengaja saya tampilkan di sini. Ya Sumatera, lihat berbeda dalam hal warna dan ukuran. Jawa Tengah tadinya kita pikir ya mirip dengan yang di Jawa Timur, tapi ternyata enggak. Setelah kita beli, maka kita bagi dua untuk Rima dan Destia. Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ternyata memiliki ukuran yang berbeda dan warnanya juga berbeda. Gitu. Nusa Tenggara Timur. Lihat, ya hampir kayak kedelai, ya kacang kedelai. Tapi yang NTT dan Papua. Dan ternyata makin pekat, makin gelap warnanya, toksisitasnya itu makin toksik gitu loh. Ternyata NTT ini lebih hitam, perhatikan, hitam. Dan tanamannya juga ya si kulit luarnya itu berbulu. Jadi seperti kita lihat nanti, lihat nih. Nah ini lebih berbulu ini untuk yang dari Papua. Ya, ini nggak kelihatan nih. Nanti akan mudah-mudahan saya nggak lupa nih nanti ya di PPT yang mana nih. Nanti ada beberapa PPT dari mahasiswa yang tentu saja saya jadikan katakanlah arsip ya untuk jadi rujukan penelitian nanti yang akan kita berikan kepada mahasiswa berikutnya. Oke, ini berbagai jenis yang tadi saya sampaikan memang berbeda dalam hal ukuran, berbeda dalam hal warna, dan kalau kita telisik masing-masing punya kekhasannya dan tentu saja kandungan nutrisi atau anti nutrisi dari berbagai macam akses ini berbeda ya, dan harus kita observasi, kita telisik masing-masing. Ini metodenya, oke, saya kira untuk total protein bisa menggunakan metode KEDA. Anda semua pasti sudah pernah praktikum biokimia, tahu bagaimana cara menggunakan atau katakanlah aplikasi metode KEDA ya berdasarkan AO AC95504C total lipid. Jadi ini ya semi kuantitatif karena hanya sebagai perkiraan kandungan, itulah sebabnya disebut disebut analisis proximate. Jadi approximate dari kira-kira berapa proteinnya. Jadi tidak akurat ini. KEDA itu kan kesalahannya sampai 10% gitu. Penentuan secara KEDA. Ya, lipid content. Jadi hanya total lipidnya saja dengan sokletasi. Nah, cukup dengan itu. Kita tidak tahu lipidnya itu apa saja. Ya, apakah asam lemaknya jenuh atau tidak jenuh harus diteliti lebih lanjut melalui GC ya atau HPLC. Gitu. Ini hanya sekedar ingin tahu berapa total lipidnya. Jadi bisa dengan cara sokletasi. Kelembaban, kemudian kandungan abu, bisa digunakan metode gravimetrik ya dengan menggunakan sistem penimbangan. Pada saat masih dalam keadaan katakanlah belum dipanaskan, ya kita lihat kadar airnya nanti setelah dipanaskan berapa, jadi nanti akan pengurangan berat kan, maka kita bisa melihat berapa kadar air yang menguap tersebut dengan mengurangkan ya berat. Perhatikan berat sebelum dipanaskan dikeringkan dan berat sesudah dikeringkan akan kehilangan berat kan, itu adalah kadar airnya kan biasa gitu. Kemudian tentu kadar abu juga gampang, seperti Anda mungkin sudah mencoba ya. Nanti untuk aspek pangan itu Anda harus menentukan kadar air di pemanasan
Jadi selisih perbedaan berat antara sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan, kehilangan beratnya itu adalah merupakan kadar air atau kelembaban. Itu moisture content yang kita sebut ya. Dan sedangkan kadar abu itu sengaja kita bakar sampai menjadi abu putih dan kemudian ditimbang. Ya, pada saat sebelum kita panaskan, ya berapa ditimbang tuh, sebanyak berapa tuh. Ya, harus tertentu beratnya. Maka kemudian kita bakar sampai menjadi abu, abunya kita timbang lagi. Berapa? Nah, berapa persen abu yang diperoleh dari sampel tadi awal yang kita gunakan. Jadi kita bisa menentukan berapa persentase abu yang diperoleh dari sampel yang tentu beratnya juga ditimbang, sudah tertentu. Nah, kadar karbohidratnya juga ini hanya berdasarkan by difference saja. Apa by difference? By difference itu adalah selisih. Jadi karbohidratnya tidak ditentukan secara teliti karena ini semi kuantitatif ya. Analisis proxima itu semi kuantitatif. Jadi dengan by difference itu kita total kandungan keseluruhan yang terdapat di dalam sampel itu 100%. Dikurangi kadar protein yang kita sudah dapat dari metode Kidan, 100 dikurangi protein, berapa persen? Dikurangi berapa total lipid berdasarkan supletasi, dikurangi kadar air dan kadar abunya, adalah sama dengan kadar karbohidrat by different. Nah, ini yang harus kita ketahui dan harus kita pahami bahwa analisis proximat apapun sampelnya bisa melakukan penelitian berdasarkan ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan nanti Anda mendapatkan materi penelitian aspek pangan, berapa nutrisi atau kandungan nutrisi dari sampel yang Anda teliti. Perhatikan, nanti akan ketemu dengan analisis proximat. Ya, menentukan berapa kandungan proteinnya, ya, dengan kidal. Jadi, memang tidak terlalu akurat. Tapi paling tidak kita sudah mengetahui berapa perkiraan kandungan protein. Total lipid dengan supletasi, ya, kadar air dan kadar abu dengan proses pemanasan secara nanti metode gravimetri, dan karbohidratnya tidak langsung ditentukan ya dengan cara penentuan karbohidrat biasanya bisa menggunakan berbagai cara penentuan karbohidrat khususnya berdasarkan dengan katakanlah sifat merupakan karbohidratnya itu apakah termasuk gula pereduksi atau bukan, ya, sifat pereduksinya. Jadi bisa ditentukan dengan berbagai cara penentuan karbohidrat, tapi bukan dengan itu, tapi dengan mengurangi 100% dikurangi kadar protein dari kira, kadar lipid dari supletasi, kadar abu dan kadar abu dan kadar air dari metode gravimetrik adalah kandungan karbohidrat by different, gitu ya. Jadi dengan demikian tentu saja kita akan memperoleh kandungannya. Nah, ini selanjutnya ya, kita bisa tentukan LCPP berdasarkan pengujian terhadap larva udang. Jadi ini prosedurnya ya. Jadi kita atur berbagai konsentrasi dari sampel dari ekstrak etanol atau ekstrak metanol dari mucuna-purin, atur sampai 1500, 250, 125, itu makin kecil.
Atau dari mulai kecil ke besar, oke, sama saja, ya, berapa ppm. Dari konsentrasi-konsentrasi tersebut nanti akan ketemu ya LC50. Kita gunakan katakanlah 10 ekor udang, larva udang, atau 20 ekor larva udang, silakan. Tapi harus kuantitatif. Ya, 10 ekor, 20 ekor, jadi kita ambil. Ya, berikan konsentrasi-konsentrasi tersebut terhadap udang tersebut. Pada konsentrasi berapa, udang yang 10 ekor itu mati 5 ekor gitu loh. Itu LC50. Dan tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena kita dari sini bisa mengukur atau menentukan toksisitas senyawa yang kita uji, yaitu ekstrak etanol atau ekstrak metanol itu berdasarkan dari prosedur maserasi. Maserasi bisa dipilih mana yang paling menguntungkan. Etanol atau metanol biasanya itu 2 pelarut itu ya yang biasa kita gunakan. Etanol 80% atau metanol 80% biasa digunakan untuk mengekstraksi ya senyawa aktif dari sampel apapun. Ya dari muconaproline tentu saja ya nanti kita bisa tentukan sampai sejauh mana LC50-nya. Oke, jadi LC50 dari senyawa aktif yang terdapat di dalam sampel yang kita uji bisa ditentukan berapa. Jadi ini baru terhadap larva udang. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi ada 2 aspek tadi sudah saya terangkan. Aspek berapa kandungan nutrisinya, aspek berapa toksisitasnya, dan aspek sampai sejauh mana pengujian terhadap mikroorganisme tertentu, dan ini merupakan suatu antibacterial activity assay ya. Jadi kita tentukan dulu jenis mikroorganisme yang akan kita kembangbiakan, yang akan kita tumbuhkan. Dan tentu ya kita ini meskipun ini ke aspek kesehatan karena ininya bahannya bahan pangan, no problem ya. Jadi ada sentuhan ini untuk pekerjaan. Bisa kita bandingkan. Ya biasanya di CO4 merupakan suatu senyawa yang sangat-sangat rentan. Dikatakanlah mikroorganisme rentan terhadap CO4 karena toksik. Ini CO4-nya toksik untuk mikroorganisme. Tapi biasanya dipakai antibiotik ini yang lebih bagus ya. Ini sebagai kontrapositif antibiotik biasanya. Ya CO4 memang biasa digunakan tapi biasanya diganti dengan antibiotik tertentu. Ya, tentunya sudah tahu bahwa antibiotik itu adalah suatu senyawa aktif yang sangat menghambat pertumbuhan organisme. Ya, apakah itu antimikroba, antifungal, itu jadi suatu senyawa aktif yang sudah teruji dan sudah merupakan suatu yang bisa kita beli di pasaran ini. Bakterinya kita tumbuhkan, kita kembangbiakan, dan kita ya kita teteskan beberapa konsentrasi ekstrak yang tadi kita ambil dari ekstrak metanol atau ekstrak etanol. Kalau ekstraknya, ya kalau ekstrak senyawa aktifnya dimaserasi dengan metanol, tentu belangkonya metanol. Nah, jangan-jangan metanolnya juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kalau ekstraknya ekstrak etanol, maka belangkonya etanol. Perhatikan ya, ini sebagai contoh saja bahwa si ekstraknya itu adalah ekstrak metanol. Jadi, ya ekstrak metanol muconaproline berbagai konsentrasi kita gunakan biasanya ini merupakan suatu kertas saring yang sudah diatur sedemikian rupa. Kita bisa langsung beli ya yang sudah bulat-bulat begini. Nanti diteteskan di kertas saring dan simpan. Teteskan berbagai konsentrasi, teteskan, dan ini belangkonya adalah pelarutnya. Kalau misalkan ini ekstrak metanol, maka belangkonya metanol. Kalau ini ekstraknya ekstrak etanol, belangkonya metanol. Dan ini ya CO4 diganti biasanya dengan antibiotik tertentu. Nah, nanti akan kelihatan sampai sejauh mana zona hambat.
Pada konsentrasi berapa, kita akan mendapatkan suatu hasil yang merupakan gambaran sampai sejauh mana ya senyawa aktif yang dalam bentuk ekstrak itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme yang sengaja diambil di media tersebut. Ini media agar ya, yang tentu saja sudah mengandung beberapa nutrisi untuk perkembangbiakan bakteri. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasil yang seperti tadi saya sampaikan. Ini untuk mucunaphorin aksesi Sumatera ya, yang saya sebenarkan. Ya, ternyata ya kandungan total proteinnya ya adalah 33,23. Tentu saja sudah dikatakan faktor 6,25. Karena dari kedal itu kan yang kita dapatkan tuh N total kan. Jadi N total tarif faktor untuk kacang-kacangan itu 6,25. Berapa total total nitrogen total yang diperoleh dari kedal dikali 6,25 itu adalah perkiraan kandungan. Lipid yang tadi saya sampaikan berdasarkan coklat asid 3,71. Karbohidrat by different ya. Jadi caranya itu 100% dikurangi 33,23 dikurangi 3,71 dikurangi kadar airnya 9,85 dikurangi kadar abunya 2,16 sama dengan 51, gitu by different. Kemudian perhatikan kita bandingkan. Jadi kita bandingkan nih yang kasih sementara tadi ya Sumatera yang tadi ya ini 33,23 proteinnya, lipidnya 3,71 dari sini nih. Karbohidratnya 51,05, kandungan airnya 9,85 ya, kemudian kadar abunya 2,16. Coba bandingkan kedelai 4,90, hanya beda sekitar 1%-an kan. Itu sungguh sangat bagus sekali kandungan protein mucunaphorin. Lipid memang di kedelai itu tinggi, tapi tentu saja di mucunaphorin beda. Nah, karbohidratnya sungguh sangat tinggi ya. Bisa di kacang kedelai atau soybean itu di 4,8. Dan memang di soybean atau kacang kedelai ini karena lipidnya cukup tinggi 14,10 dan kandungan airnya 8, kandungan abu 8. Perhatikan kandungan proteinnya beda 1%. Bahkan kandungan protein lebih gede dari kacang peanut itu suuk ya. Ya. Peanut itu suuk, tahu suuk kata orang Sunda, lebih tinggi itu 25,3 ya. Lipidnya memang sangat tinggi ya dari suuk atau kacang peanut ini. Karbohidrat bahkan lebih tinggi. Dari sini ya kita bisa lihat betapa bahwa kandungan-kandungan yang terdapat di mucunaphorin ini ya tentu saja sangat bermanfaat untuk aspek pangan karena nutrisinya itu tidak kalah dengan ya kacang kedelai dan jenis kacang-kacang yang lain. Jadi dengan demikian coba lihat, perhatikan baik-baik ya kadar protein khususnya. Bahkan kadar lipidnya juga tidak terlalu tinggi di sini. Jadi aspek untuk kesehatan tentunya saja bisa dipertimbangkan. Jadi konsumsi kacang mucunaphorin atau kacang benguk ini mungkin ya bisa dilakukan dengan catatan tentu saja harus lihat sampai sejauh mana kandungan anti nutrisi, kandungan senyawa toksik itu harus dihilangkan dulu sehingga mucunaphorin bisa dijadikan sumber alternatif pangan pengganti kacang-kacang jenis kacang yang lain. Gitu. Ya, jadi dengan demikian tentu saja ini merupakan suatu hal
yang sangat-sangat penting karena bila dibandingkan dengan kacang kedelai, dengan suku, dengan kacang hijau, tidak jauh berbeda kandungan nutrisinya. Dan ini toksisitas. Lalu kita bandingkan dan memang kita ekstraksi bukan cuma sekedar di metanol dimaserasi, LCPP-nya tuh di atas 100, jadi tidak begitu toksik ini yang Sumatera ini. Ya, nah, yang toksisitasnya tinggi itu sekitar kurang dari 100. Nanti kita bisa lihat ya, aksesi mana yang memiliki toksisitas yang tinggi. Jadi akan saya sampaikan beberapa hasil laporan penelitian dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah meneliti aksesi yang ini Sumatera ya. Nanti saya akan sampaikan Papua dan Nusa Tenggara Timur ya yang sudah ada. Saya belum cantumkan di sini punya Rima dan punya Destia yang sedang masih dilakukan sekarang. Tapi sudah dapat, sudah ada ya. Sudah ada besaran-besaran yang diperoleh. Lihat, perhatikan baik-baik, ini kurang bagus ya hasil yang disampaikan penelitiannya. Ini jangan di sini nih ya, jadi terhalang. Ini zona hambat ini. Zona hambat sampai cuma kalau di pada tempat yang tidak diteteskan dengan senyawa yang berasal dari mucunaprurin, ini ditumbuhi oleh mikroorganisme. Tapi titik-titik tertentu ini tidak tumbuh ya mikroorganismenya. Jadi ini ada zona hambatnya berapa. Jadi kita bisa hitung diameternya. Jadi mulai dari ekstrak metanol nih, sayang ketutup ya kurang bagus nih. Tidak boleh begini nih, ini kurang bagus nih mahasiswa pengerjaannya ini. Jadi tanda-tanda bahwa ini berapa, tempat apa, konsentrasinya berapa, ini jangan di sini, harus di pinggirnya saja supaya tidak menghalangi hasil dari proses dari zona hambat ya. Nah ini lihat, ini terhadap Staphylococcus aureus, ini terhadap E. coli. Dan lihat ini lebih jelas, lebih bagus lagi karena ya untuk ini kurang bagus karena terhalang. Kalau ini enggak, ya ternyata lebih bagus dari CO4 nih. Cuma sayang harusnya CO4-nya diganti dengan jenis antibiotik tertentu ya. Memang CO4 sudah memiliki zona hambat yang bisa kita ukur diameternya. Kita ukur diameternya. Ini blanko metanol, pelarutnya saja ternyata memiliki zona hambat, tapi perhatikan yang 130 ppm. Besar. Jadi pada konsentrasi yang cukup tinggi, ini ternyata bisa menghambat populasi E. coli. Nah ini bisa sampai sejauh mana daya hambatnya itu, zona hambatnya itu apakah lebih besar dari kontrol positif yang dalam hal ini CO4 ini rata-rata memang lebih bagus ketimbang CO4. Yang CO4 itu dinyatakan sebagai suatu reagensia atau zat yang bisa menghambat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dalam hal ini E. coli. Ini ada, tidak tumbuh ya. Pada tempat yang ditetesi CO4 tidak tumbuh mikroorganisme. Kalau ini sekitarnya kan tumbuh. Ini bisa kita lihat ya. Dan metanol juga ternyata memiliki zona hambat. Jadi artinya apa? Metanol juga cukup toksik untuk E. coli. Itu artinya. Tapi senyawa uji yang mulai dari 100 ppm, 110, 120 meningkat, makin besar zona hambatnya, makin besar diameter hambatan atau zona beningnya kita sebut ya. Kita sebut zona beningnya lebih besar. Gitu. Ini hasil dari yang tadi dalam bentuk tabel. Jadi pada dasarnya lebih besar dari kuprisulfat atau metanol. Lihat metanol. Ya, tapi untuk E. coli metanol itu mirip dengan yang ekstrak 100 ppm. Tapi untuk Staphylococcus aureus ya, ini semuanya memiliki zona hambat yang lebih bagus bila dibandingkan dengan kuprisulfat atau CO4 ya, ataupun dengan blanko atau katakanlah pelarut metanol yang digunakan. Jadi ada beda 1 mm, ada beda 3, ada beda 2, ada beda 4 gitu loh dibandingkan dengan metanol. Dan tentu saja ini juga lebih bagus ketimbang kontrol positif yang dalam hal ini digunakan
sempat. Untuk Rima dan Destia, saya sarankan itu tidak pakai kupri sulfat supaya lebih tegas lagi karena pakai kontrol positif yang merupakan zat antibiotik. Nah gitu, jadi kesimpulannya tentu sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Nah ini saya seminarkan waktu itu di seminar internasional dan saya coba presentasikan untuk aksesi Sumatera. Dan sekarang kita lihat ya, kita lihat. Ini saya stop dulu seri yang ini ya. Saya ganti dengan yang lain ya. Oke. Saya nah, ini bagus ini. Bisa dilihat yang ini? Halo? Anda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Tolong direspon ya, karena saya nggak tahu Anda bersuara itu ada mesti hadir ada suara dari suaranya saja jadinya. Lihat, ini Dwi Riani Arizona. Pada saat S1 saya berikan ini, pada saat S2 dia juga dibimbing oleh saya. Sekarang udah selesai ini, udah kerja ya, udah ada di Sumatera, nggak tahu nih, udah nggak ada kabar nih. Ozon kita punyanya teh ozon ya. Ini lihat aksesi Nusa Tenggara dari ozon. Dibimbing oleh saya dan Ibu Saada. Ya, lihat sama dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ini sajiannya. Ya. Cukup lumayan informatif yang dia sampaikan. Lihat ini sangat pekat. Tadi sangat yang paling hitam nih. Lihat nanti ya toksisitas dan kandungan nutrisinya. Bagaimana kandungan nutrisinya. Ini aspek pangan sama bagaimana toksisitasnya sama antibakterinya bagaimana. Jadi itu 3 aspek ini tetap yang tadi saya sampaikan yang akses di Sumatera dan ini Nusa Tenggara yang disampaikan oleh Teh Ojon ya. Nah, oke, saya lewat-lewat saja karena ini tadi saya sudah sampaikan metodenya juga. Tentu karbohidratnya sama dengan by different ya. Toksisitasnya juga dengan BSL. Nanti mikrobanya nanti kita lihat jenis mikroorganisme apa yang lihat ini masih di Singapura Bangsa 2 nih, belum pindah ke Jatinangor nih. Belum pindah nih, kita masih di Singapura Bangsa. Ya, aktivitas di Singapura Bangsa. Ya, belum pindah waktu itu. Masih tetap menggunakan Singapura Bangsa. Ini kita lihat nih, sama dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini berbagai tentu saja rujukan yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ya, Tidur Raju, ya, apa yang disampaikan Hanum, Bandarmusen, Lev Pratama, gitu. Dan sekarang kita ini sama dengan apa yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi dimaserasi, kemudian ekstraknya tentu saja ditentukan kadar lemaknya dengan sekuitasi, ya. Kemudian kadar airnya. Jadi kadar proteinnya juga dengan KEDA sama ya, kadar air nih, by different, kadar abu, dan nanti tentu karbohidrat by different. Ini lebih jelas di sini. Ya ini arti by different. Kita nggak usah lagi menentukan karbohidrat dengan metode-metode yang biasa kita lakukan, dilihat dari sifat yaitu sebagai gula pereduksi atau tidak. Gitu. Ya. Dan ini
100% total keseluruhan kandungan nutrisi, dikurangi kadar protein hasil kedel, total lipid, jadi lemaknya itu total lipid total dari suplementasi, air dengan gravimetri, berapa kehilangan berat sebelum dan sesudah pemanasan, abu setelah dibuat menjadi abu, berapa abu yang diperoleh dari sampel yang terukur berapa jumlahnya. Maka diperoleh karbohidrat by different. Nah, ini ekstraksinya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini ekstrak metanol ini. Ekstrak metanol yang diperoleh. Ini bagus sekali tampilannya, ya. Bagaimana prosesnya? Hasil proses. Tentu kita sesuai dengan apa yang tadi di tujuan penelitian, tidak hanya sekedar menentukan berapa kandungan nutrisinya, tapi sama seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan. Bakteri dikembangbiakan di petri dish yang tentu saja petri dish itu mengandung lapisan agar yang sudah ada nutrisinya untuk perkembangbiakan bakteri, dan ada titik-titik tertentu bisa dilobangi, bisa ditambahkan kertas ya, jadi dish atau kertas tertentu untuk memang uji antimikroba. Di sini dalam hal ini saudari ozon, teh ozon, dengan melobangi ya, dan kemudian dimasukkan zat aktif dan standar ataupun katakanlah blanko dari pelarut atau metanol. Lihat, ini hasilnya. Ini nutrisinya. Proteinnya sungguh sangat tinggi nih, Nusa Tenggara Timur. Lemak kecil sekali, air, karbohidrat tadi kan Sumatera banyak sekali di atas 50%. Nah, tapi di sini protein Nusa Tenggara Timur itu 37. Tadi kan hanya 34 kan ya, 33 ya. Dan karbohidratnya tadi 50-an lebih, sekarang 49. Nah, ini membedakan betapa meskipun sama, namanya muconapurin dan warnanya juga berbeda. Dia agak kekuningan, kuning kecoklatan, sekarang ini agak kehitaman. Ini lihat. Nah, bandingkan dengan kacang tanah, suuk itu kacang tanah tadi ya. Dalam bahasa Sunda itu kacang tanah itu suuk ya. Ini berdasarkan Direktorat Jenderal Produksi Pangan, kita bandingkan. Kedelai, zat protein kedelai hanya 34,9 tadi kan. Kacang hijau. Kacang hijau itu mangbin, itu kacang hijau. Ya, kacang tanah, peanut atau suuk itu tadi. Lihat proteinnya. Lebih besar. Jadi nutrisi protein dari muconapurin accessi Nusa Tenggara Timur lebih besar dari jenis kacang lain. Merupakan suatu informasi yang sangat berharga ya untuk ahli-ahli pangan nanti. Ketakutan mengkonsumsinya karena memang toksisitasnya lumayan tinggi. Ini nanti lihat ya di accessi Nusa Tenggara Timur. Jadi warnanya hitam ya, pasti akan lebih toksik ketimbang yang dari Sumatera tadi. Oke. Dalam hal aspek nutrisi, tentu saja sangat-sangat bagus untuk menjadi sumber alternatif pangan untuk dibandingkan dengan kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah atau suuk gitu ya. Nah, lihat toksisitasnya. Ekstrak metanolnya lebih kecil dari 100 ppm ini, LCPP. LCPP-nya 82, bahkan fraksi etil asetatnya itu sangat-sangat kecil sekali toksisitas. Jadi ini lebih toksik, sangat toksik ini dibandingkan dengan tadi. Ya, nah ini bagus sekali nih gambaran Artemia salina atau katakanlah ini yang tadi saya sampaikan apa namanya untuk BSLT ya, BSLT ya. Ini menggunakan Artemia salina. Jadi kalau misalkan si telurnya itu ya
telur dari Artemia salina ditetaskan, ini kan begini, ini hewan ujinya, ini hidup ini nanti. Begitu ditambahkan zat ekstrak ataupun ekstrak metanol ataupun fraksi etil asetat, nah ini mati nih. Katakanlah 10 ekor dia jadikan sebagai hewan uji. Ya, telurnya nanti ditetaskan di dalam larutan garam, karena memang kan tumbuh di laut kan. Kita harus berikan kondisi seakan-akan suruh hidup di air laut, maka kita berikan air yang ditambahkan garam sekitar antara 6-7% biasanya ya kandungan garamnya. Makanya dia hidup, menetas dia, larva udang. Udangnya itu namanya Artemia salina, ini udang ini. Artemia salina ini larva udangnya lahir. Telur udang, telur ya ditetaskan, disimpan, direndam 1-2 malam di dalam air garam. Maka dia akan menetas, akan menjadi larva udang, bukan telur lagi. Hidup dia, berenang ke sana kemari. Ini sangat peka ini. Namanya Artemia salina, larva udang ini kemudian menjadi hewan uji. Pada konsentrasi berapa hewan uji ini mati 50%-nya. Seperti yang tadi saya katakan, 10 ekor misalkan yang kita gunakan, si 10 ekor larva udang itu pada konsentrasi fraksi metanol berapa ppm, pada konsentrasi fraksi etil asetat berapa ppm yang menyebabkan 5 ekor larva udang ini mati. Yaitu LCPT. Lihat besarannya. Lebih kecil, lebih toksik gitu artinya kan. Tadi kan di atas 100, ini 37,38, sangat toksik. Nah, maka tentu kita bisa gunakan juga bagaimana zona inhibisinya. Ini sudah dalam sentimeter lah, udah sentimeter ini. Tadi dalam milimeter kan. Ini kita besarannya ini 15, 10 kan gitu. Tadi juga sama lah ya dalam milimeter atau dalam sentimeter. Ini jadi dengan demikian maka tentu saja ya ini merupakan suatu hal yang sangat perlu kita pertimbangkan, khususnya dalam aspek nutrisi dibandingkan dengan jenis-jenis kacang yang lain. Oke, saya kira berikutnya satu lagi aja ya akan saya sampaikan. Ini out dulu, saya ganti. Stop. Oke, saya cari yang sekarang aksesi Papua. Nah, ketemu. Oke, aksesi Papua. Kita coba masuk ya. Sudah bisa dilihat ini? Halo? Oke, ya kita bandingkan. Jadi tadi ya Sumatera sudah besarannya yang memang baru saja saya sampaikan di seminar internasional. Dan tadi teh ozon ya aksesi Nusa Tenggara Timur ini Papua. Ikan ini bahkan lebih duluan ketimbang teh ozon tadi. Lihat ya. Ini sama dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, sama. Karena memang intinya dari situ, dari tadi yang saya sampaikan, sekarang Papua nih. Jadi tetap 3 aspek identifikasi masalahnya.
Satu, kandungan nutrisinya bagaimana. Dua, toksisitasnya. Tentu saja terhadap hewan uji yang sama tadi. Ya, larva udang Artemia salina dan aktivitas antibakterinya. Ya, kita lewat saja dulu. Sama ya, analisis nutrisinya, protein dengan kadar lemak sekretasi, kadar air di open ini artinya tadi berdasarkan gravimetri ya, perbedaan berat sebelum dan sesudah dipanaskan. Kadar abu dengan ditanur ini bahasanya demikian, tidak apa-apa lah. Nah ini bahasanya dia, saya biarkan saja ya, masing-masing punya gaya mahasiswa ya. Tentu saja ini diabukan dengan suhu tinggi, jadi menjadi keputihan, menjadi abu, dan kemudian ditimbang berapa berdasarkan sampel yang juga sudah tertentu timbangan. Karbohidratnya juga sama dengan metode Weidiper. Ya, toksisitas terhadap larva udang Artemia salina, antibakterinya terhadap mikroorganisme tertentu dibandingkan dengan blanko, apakah pakai metanol atau etanol pada saat maserasi, itu blankonya. Dan kemudian senyawa aktif sebagai kontrol positifnya apa? Ini kalau nggak salah sama juga CO4 ya. Oke. Ini hampir bersamaan tapi sebelum ojon, sebelum teh ojon tadi. Lihat, saya kira ini sama dengan apa yang tadi saya. Nah ini nanam sendiri nih di Singapura Bangsa, lihat nih. Ya, ini tumbuh, lihat tuh. Ya, merambat. Kita bisa petik ini. Ini nanam sendiri nih di depan lab di biokimia nih. Jadi kita punya beberapa pot yang kemudian kita tanam. Jadi nanti khususnya yang penelitian fitohormon, ini bermain-main dengan pot dan tanaman, nanti anjar ya di Singapura Bangsa saja ya. Kemudian, nah ini sama dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau saja prosedurnya juga sama. Kita lihat sampai sejauh mana kandungan nutrisi ini sama ya, sajiannya berbeda, tapi tentu saja perlakuannya tadi sama ya. Oke. Blanko, CO4, bakteri, dan titik-titik di mana ditetalkan. Baik itu kita buat sumur-sumur atau lubang-lubang yang nanti dimasukkan sampel, ataupun kita taruh kertas saring yang sudah tentu saja terukur. Jadi cakram disknya itu kita jadi paper disk gitu ya. Jadi sudah dalam bentuk bulatan gini, kertas ya, kertas seperti kertas saring lah. Kita beli ya. Nah ini lihat, perhatikan kandungan nutrisi yang diperoleh. Karbohidratnya tinggi dan proteinnya berbeda, hanya 26. Hanya 26 saja, tidak sampai 30. Ini yang menunjukkan betapa meskipun mefenaprurin itu sama, kacang benguk, tapi di daerah yang berbeda, warnanya juga berbeda. Papua memang agak hitam, tapi lebih sedikit tidak begitu hitam dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur ya. Gitu. Nah lihat ini, ternyata ini sebetulnya saya ingin ulang ini. Kenapa? Karena ini kok lebih tidak toksis dibandingkan dengan Sumatera tadi. Ya. Nih kalau melihat warnanya hitam itu, ini saya ingin ulang, saya ingin berikan lagi pada mahasiswa yang nanti berminat ya. Karena ini saya kurang puas ini. Karena berdasarkan informasi dari literatur, makin gelap warnanya, toksisitasnya itu tentu saja lebih kuat gitu ya. Tapi kalau dilihat nilainya ini kok tidak sebaik atau tidak setoksik dari yang Nusa Tenggara Timur ya. Kenapa? Padahal kan sama-sama hitam gitu loh, gelap. Bahkan lebih toksik yang Sumatera, tadi kan tidak sampai 200-an ya. Oke. Tapi lihat justru aktivitas antibakterinya. Ini dari zona hambatnya, lihat sangat-sangat jelas kelihatan ya. Besar sekali sampai 18 mm ini, yang 10%.
Jadi toksisitasnya ya tidak menggambarkan toksisitas. Seharusnya ini match itu ya. Menurut logika ini yang saya waktu itu pertanyakan. Begitu kita melihat aktivitas antibakterinya sungguh sangat bagus, dengan zona hambat yang lebih tinggi dari kedua apa yang tadi saya sudah sampaikan. Ini ekstrak etanol yang diitukan ya. Maka etanol dijadikan sebagai belangko. Ya, tapi kalau melihat begini, SO4-nya kok sangat tinggi sekali gitu loh, 21 mm. Jadi justru di sini SO4 lebih bagus ketimbang zat-zat uji. Kalau tadi kan lebih kecil ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang menarik. Untuk klarifikasi, untuk coba mengulang sampai sejauh mana agar lebih valid hasil penelitiannya. Di sini tinggi sekali dan justru itu ya yang lebih bagus mungkin nanti bisa diganti SO4-nya dengan menggunakan antibakteri atau antibiotik tertentu. Nah ini ya perhatikan baik-baik zona hambatnya besar-besar, tapi begitu lihat toksisitas, nih kenapa lebih dari 100 gitu. Idealnya kalau menurut saya itu sama, coba lihat di sampai 19 sampai 21. Tapi untuk yang Staphylococcus itu, aureus ya, SO4 justru potensinya sangat-sangat kecil, hanya 7,5. Semuanya lihat SO4 lebih jelek dibandingkan dengan zat uji, bahkan sampai 21. Etanol saja cuma 14,5 dan SO4 kurang bagus, hanya 7,5 mili. Ini kalau melihat begini, aktivitas antibakteri dibanding ini kan E. coli. Ini lebih punya potensi terhadap Staphylococcus aureus ini dibandingkan terhadap E. coli. Dan kita tahu bahwa E. coli dan Staphylococcus itu berbeda, yang 1 gram negatif dan 1 gram positif. Ini bagus sekali lihat nih, sangat jelas zona hambatnya. Jadi dengan demikian merupakan suatu kajian yang sangat menarik untuk ditelisik lebih lanjut. Itulah sebabnya maka saya minta ke Rima dan Destia untuk coba membuat suatu hasil yang sangat bagus supaya bisa dipublikasi, karena syarat untuk S2 fast track itu ya Rima dan Destia kebetulan ikut S2 fast track dan melanjutkan untuk Mukunapulvin dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini suatu hasil yang sangat bagus sekali dari Saudari Fitriani, tapi tidak diimbangi dengan hasil toksisitasnya. Ini merupakan suatu kajian yang perlu diulang untuk ya sampai sejauh mana kebenaran dari uji-uji tersebut. Tapi saya kira ini cukup ya untuk penelitian 1 ya, tentu ini sangat cukup ya untuk bisa masuk sidang. Tapi untuk S2 ini harus ditelisik dan dioptimasi lebih lanjut, dan kemudian juga nanti mungkin dikerjakan lebih lanjut ya sampai diperoleh L-DOPA-nya untuk Mukunapulvin Jawa Tengah, Jawa Timur yang dikerjakan oleh Saudari Rima dan Saudari Destia. Itu harus sudah sampai bisa diisolasi berapa banyak kandungan L-DOPA-nya, dan kalau perlu kita nanti saya sudah beli L-DOPA standar dan dibandingkan. Tentu studinya nanti analisis berdasarkan hasil dari katakanlah spektrofotometri dan HPLC-nya dibandingkan dengan zat standar. Berapa waktu retensi hasil HPLC L-DOPA yang hasil isolasi bandingkan dengan L-DOPA standar. Itulah ya. Dan juga tentu saja analisis spektrofotometri lainnya yang menunjang gugus fungsi, yang menunjang bagaimana serapannya di UP dan di daerah visible. Tentu saja ini merupakan suatu hal kajian yang sangat penting berikutnya ya, bukan cuma sekedar di toksisitas dan bukan cuma sekedar antibakteri, tapi sampai sejauh mana kandungan L-DOPA yang terdapat di dalam Mukunapulvin itu kita isolasi dan kita karakterisasi ya bandingkan dengan standar. Nah ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Ini hanya gambaran dari ini ya dalam bentuk tabel, dan ini kesimpulannya tentu saja sesuai dengan apa yang tadi diperoleh. Nah jadi
Itu aspek penelitian yang sedang kita kembangkan di biokimia. Jadi bukan cuma sekedar ya, bukan cuma sekedar untuk melihat sampai sejauh mana potensi kandungan nutrisi yang bisa kita manfaatkan, tapi tentu saja saran ini perlu dilihat ya, perlu dibaca lihat. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan metode pengolahan yang lebih sederhana dalam menghilangkan senyawa anti nutrisi sehingga mucunaprurin lebih aman untuk dikonsumsi. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kita perhatikan baik-baik, menghilangkan anti nutrisi, dan tentu saja nanti kalau misalkan kita bisa isolasi, bisa kita hilangkan efek toksisitasnya. Mucunaprurin sebagai suatu jenis kacang yang bisa dimanfaatkan seperti kedelai, seperti kacang tanah, seperti kacang hijau karena kandungan nutrisinya sungguh sangat bagus. Dan aspek yang kedua ini menyentuh aspek kesehatan. Ya, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang isolasi senyawa L-dopa dari mucunaprurin karena L-dopa merupakan senyawa yang memiliki peranan penting pada bidang kesehatan. Ya, kita sudah bisa telusur hasil penelitian terdahulu. Ternyata L-dopa memiliki khasiat ya untuk penyakit Parkinson, untuk mengatasi disfungsi seksual, bahkan sudah itu diteliti untuk mengatasi katakanlah kehilangan atau ya daya ingat yang makin berkurang, karena L-dopa merupakan suatu senyawa prekursor dibentuknya dopamin. Dopamin neurotransmitter yang sangat penting untuk mendukung kecerdasan seseorang karena dia hadir di otak kecil kita, dan kekurangan sintesis dopamin tidak diatasi dengan asupan dopamin karena bisa terhambat karena ada blood barrier brain ya, karena ada hambatan BBB istilahnya, tidak bisa masuk menembus ke otak. Itu yang tentu saja sangat bagus dari aspek-aspek penelitian yang bisa terus kita kembangkan, yang tentu saja merupakan sumber informasi yang sangat bermakna betapa kita memiliki suatu objek-objek penelitian yang sangat bermanfaat yang belum ditelisik lebih lanjut ya, karena boleh jadi Anda berminat untuk meneliti, mengobservasi mucunaprurin aksesi Jawa Barat. Nah, belum disentuh. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kuliahnya satu kali lagi aja ya minggu depan. Tapi tolong dari sekarang Saudara Ansar disiapkan ya materi yang saya tugaskan, baik itu dalam bentuk sajian makalah, dalam bentuk tugas pustaka ya, saya sudah sampaikan ke Saudara Ansar, silakan di-share ke teman-temannya sajiannya dalam bentuk laporan seperti tugas pustaka. Karena kan sekarang tugas pustaka sudah tidak ada lagi, dan sekarang masuk di aspek kapsel baik pangan ataupun kesehatan. Dan kemudian tentu per kelompok, karena ada 9 orang, ya, jadi ada 3 kelompok ya Anjar ya. Silakan presentasi, tapi minggu depan ya satu materi kuliah lagi PCO saja saya sampaikan, dan tentu juga Anda bisa hadir nanti untuk melihat seminar progress report ya, seminar kemajuan penelitian dari Saudari Putih besok ya jam 10 mulai sampai 11.30 Saudari Putih, dan dilanjut nanti jam 1 Saudari Niken. Jadi VCO, virgin coconut oil, bukan cuma sekedar ini menyentuh aspek pangan, tapi juga nanti bisa ke kesehatan. Aspek pangannya sudah Putih dan Niken teliti di skripsi S1, dan aspek kesehatannya melanjutkan. Ya, skripsinya menjadi tesis, sentuhannya sekarang sudah masuk ke aspek aplikasi PCO, jadi ke kesehatan. Ya, ternyata PCO itu kandungan
asam lauratnya yang diproduksi baik oleh putih ataupun ikan bagus sekali, ya di atas 50, ya. Dan tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat bagus karena PCO memiliki nilai jual yang baik kalau misalkan asam lauratnya di atas 50%. Dan kita tahu PCO itu minyak yang sangat mahal harganya karena prosesnya juga sangat spesifik. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan minggu depan, ya. Meskipun besok mungkin Anda semua boleh ikut hadir, ya. Pada saat seminar progres saya undang kalian untuk masuk, nanti saya share, ya, join di Meet Google yang mana linknya akan saya sampaikan, ya. Besok silakan Anda gabung, ya, sebagai tentu saja bahan untuk tentu saja sama nanti apa yang saya sampaikan juga berdasarkan nanti apa yang Putih dan Niken sampaikan, dan tentu saja aspek-aspek global atau keseluruhan akan saya sampaikan, tapi yang spesifik dalam menggunakan mikroorganisme dan enzim tertentu untuk menghasilkan VCO akan disampaikan besok oleh Saudari Putih dan Saudari Niken. Nah, saya kira untuk pertemuan sekarang sudah cukup karena lebih nih waktunya. Karena sebentar lagi nanti saya masuk untuk mengganti mata kuliah kimia medisinal yang hari Jumat saya tidak bisa hadir, dan sekarang nanti ya akan saya lanjut sebentar lagi, 10 menit lagi nih saya mau kimia medisinal, ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan, gimana, ya, betul. Nah, perhatikan baik-baik, pertanyaannya bagus. Analisis proximat, ya. Perhatikan baik-baik. Meskipun itu kurang akurat karena semi kuantitatif, tetap dilakukan dimanapun secara internasional pun. Kenapa? Khususnya sampel-sampel yang berupa padatan, ya kadar protein tidak bisa langsung karena bukan protein terlarut. Perhatikan, protein ya yang berasal dari misalkan kita analisis di kedelai, di kacang, itu bukan protein terlarut, di susu. Kita tidak bisa analisis menggunakan lori. Perhatikan, tidak bisa menggunakan metode-metode yang biasa kita gunakan, misalkan metode Kunitz, Bradford, lori itu sangat-sangat spesifik, tapi untuk protein terlarut. Maka yang protein yang tidak terlarut, yang terdapat di kacang-kacangan, yang terdapat di dalam materi-materi yang proteinnya tentu saja kita ambil sebagai ekstraknya saja. Ya, dan kita tentu saja kita gunakan misalkan sampel susu, sampel lain. Itu suka atau tidak suka harus pakai kidal. Perhatikan, kidal. Bukan kijadel, ya, suka sebut kidal. Ya, itu Anjar, ya. Jadi suka atau tidak suka meskipun memang kurang akurat karena itu bukan protein terlarut. Ya, tapi nanti ada faktor koreksi karena apa yang kita tentukan itu adalah N total. Kita kalikan tergantung sampelnya. Mungkin dikalikan 6,25 karena sampelnya kacang-kacangan. Kita kalikan 5,8, itu faktor koreksi. Sehingga N totalnya bisa dijadikan sebagai kadar protein. Ya, maka karena tidak akurat, namanya juga analisis proximat. Jadi, approximately. Perkiraan. Dan itu absah. Ya, kalau kita ingin pakai lori, boleh. Jadikan protein terlarut. Dihomogenasi dulu pada buffer tertentu. Dia ambil proteinnya, mungkin diendapkan dulu dengan amonium sulfat.
amonium sulfatnya dilarutkan lagi, itu protein terlarut yang bisa kita tentukan dengan lori, dengan kunit, dengan breadboard. Bisa paham? Oke. Ya. Ya, dengan demikian juga maka kadar karbohidratnya bisa ditentukan. Bisa. Digimanakan? Larutkan dulu. Ya, gitu. Maka kita akan memiliki suatu karbohidrat dalam bentuk glukosa terlarut, maltosa terlarut, sukrosa terlarut. Gitu loh. Kita bisa tentukan tentu saja dengan menggunakan teknik-teknik yang lebih akurat. Pakai apa? HPLC. Mahal, ya nggak apa-apa karena ingin akurat kan. Gitu. Juga kadar lemaknya bisa ekstraksi, yang tadi itu kita ekstraksi dengan pelarut organik, ya kemudian kita tentukan dengan GC-MS, misalkan dengan HPLC, dan tentu harus kita derivatisasi dulu, ya menjadi bentuk esternya, baru kita bisa tentukan dengan cara gas kromatografi. Nggak perlu diderivatisasi, oke. Pakai HPLC, tapi harus ada standarnya. Lama kan? Tentu, karena kan ingin akurat. Sekali lagi karena analisis proximat semi kuantitatif, maka tentu keakurasiannya itu nanti kalau mau dilanjut silakan, tapi perkiraan yang tentu saja plus minus 10% tuh kan kita sudah tahu. Paham ya? Oke. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, silakan. Anda ada di sini, ada yang ikutan medisinal nggak? Ada, Pak. Nah, silakan tetap diam ya. Yang tidak ikut kimia medisinal silakan out. Saya mau undang yang peserta kuliah kimia medisinal sekarang. Ya, berapa orang yang ikut kimia medisinal? Yang ikutan sekarang yang ada, yang sudah hadir? Hanya satu? Rica Halo. juga ikut. Terus siapa lagi? Saya ikut, Pak. Silakan Anda. Oke, berapa orang? Silakan Anda jangan keluar dulu ya. Kita lanjut ya. Oke, yang ikut kimia medisinal, ya kita mungkin nanti ya sekitar 10 menit lagi kita mulai untuk mengganti yang hari Jumat. Yang tidak ikut medisinal, ya, atau mau hadir ikut silakan. Ya silakan ya. Saya undang sekarang yang kimia medisinal karena nanti masuk Tamama dan lain-lain yang tidak ikutan di sini ya. Oke. Sebentar, saya undang teman kalian, dan terima kasih bagi yang sudah ikutan dan hadir untuk ikut kuliah pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya dengan link yang ini, saya masih gunakan untuk kuliah berikutnya, yaitu kimia medisinal, karena hari Jumat saya tidak bisa memberikan kuliah. Ada acara waktu itu ya. Oke. Nuhun. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo, silakan.